Pada gambar kita lihat ada matahari, air, tanah, dan tumbuhan. Tahukah kamu hubungan benda-benda tersebut dengan hidup kita? Ciptaan-ciptaan Tuhan tersebut adalah sumber-sumber energi. Kehidupan bisa berjalan karena adanya energi. Ada beragam sumber energi. Energi dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan apa saja yang membutuhkan energi? Apa saja yang termasuk energi? Bagaimana energi dihasilkan? Bagaimana manusia memanfaatkan sumber energi? Bagaimana cara melestarikan sumber energi? Mari kita pelajari bersama. Energi adalah salah satu kebutuhan manusia. Energi dibutuhkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Menggerakkan mesin dan menyalakan listrik membutuhkan energi. Begitu pula berolahraga, berkebun, dan memasak. Tanpa energi kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan telah menciptakan bermacam-macam sumber energi. Matahari, air, tanah, dan udara adalah contoh sumber energi. Dari sumber-sumber energi tersebut dihasilkan bermacam-macam energi. Mari kita mengenal beberapa macam sumber energi. Salah satu sumber energi di bumi adalah matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Untuk mengetahui bahwa cahaya matahari menghasilkan energi, lakukan percobaan berikut ini. Matahari adalah sumber energi. Tujuan: mengetahui bahwa cahaya matahari adalah sumber energi. Alat dan bahan: kaca pembesar, kapas, kertas tisu. Cara kerja: bawalah peralatan yang sudah disiapkan keluar kelas. Letakkanlah kapas, kertas tisu di bawah sinar matahari. Letakkan kaca pembesar dengan posisi di atas kapas atau tisu. Arahkan cahaya matahari yang diterima kaca pembesar ke kapas, tisu. Pusatkan cahaya tersebut pada satu titik. Diamkan di posisi tersebut sampai kamu melihat sesuatu terjadi pada kapas atau tisu. Hasilnya, kapas atau tisu tersebut menjadi terbakar. Buatlah laporan hasil percobaanmu. Dalam menulis laporan kamu harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Laporan harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Laporan harus berdasarkan pengamatan langsung. Laporan itu harus disampaikan dengan jujur. Laporan memuat informasi secara lengkap. Dari percobaan tersebut kita mengetahui bahwa matahari adalah sumber energi. Matahari adalah penghasil energi cahaya dan energi panas terbesar di bumi. Cahaya matahari membantu perkembangan tumbuhan. Dengan bantuan cahaya matahari, tumbuhan menghasilkan makanan dan oksigen. Makanan akan menghasilkan energi bagi tubuh kita, sedangkan oksigen sangat kita perlukan untuk bernapas. Proses fotosintesis. Tumbuhan menyerap sari makanan dan air dari dalam tanah lewat akar. Tumbuhan menyerap gas karbon dioksida CO2 dari udara. Dengan bantuan sinar matahari, CO2 plus air plus sari makanan dimasak menghasilkan oksigen dan makanan untuk tumbuhan tersebut. Kegunaan sinar matahari lainnya: menjemur pakaian, menjemur ikan asin, membuat garam dari air laut, menghasilkan listrik pada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dapatkah kamu menyebutkan lagi pemanfaatan cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari? Selain menghasilkan energi cahaya, matahari juga menghasilkan energi panas. Namun sumber energi panas bukan hanya matahari. Selanjutnya marilah kita pelajari energi panas. Energi panas adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh panas. Untuk memahami hal tersebut, marilah kita lakukan percobaan berikut. Panas adalah energi. Tujuan: membuktikan bahwa panas adalah energi. Alat dan bahan: kertas benang batang kayu, lilin korek api. Cara kerja: buatlah guntingan kertas berbentuk spiral, gantungkan kertas dengan benang, nyalakan lilin, lekatkan di atas permukaan ubin. Carilah tempat yang anginnya tidak kencang. Ikat kertas di batang kayu dengan menggunakan benang. Letakkan kertas yang digantung dan terikat di batang kayu tersebut di atasnya lilin. Namun tidak menyentuh apinya. Beri jarak kira-kira 10 cm. Catatlah apa yang terjadi. Dari percobaan tersebut, kita mengetahui bahwa panas juga energi. Sumber energi panas terbesar juga matahari. Energi panas juga bisa dihasilkan dari panas bumi.
Berikut ini adalah contoh pemanfaatan energi panas. Memasak, menyetrika, membakar kayu, lampu untuk menetaskan telur ayam. Diskusikan jawabannya bersama temanmu. 1. Mengapa cahaya dan panas matahari disebut sebagai energi? Jawab. Karena sinar dan panas matahari bisa menghasilkan energi. Energi sinar matahari sangat besar dan sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan dan tumbuhan. 2. Bagaimana kita memanfaatkan energi cahaya matahari? Jawab. Digunakan listrik tenaga surya, fotosintesis tumbuhan. 3. Bagaimana kita memanfaatkan energi panas matahari? Jawab. Digunakan menjemur pakaian, ikan, membuat garam. 4. Apa contoh sumber energi cahaya lain selain matahari? Jawab. Lampu, lilin, sinar bintang. 5. Apa contoh sumber energi panas lain selain matahari? Jawab. Api, kompor listrik, setrika, korek. Kalian telah mengetahui bahwa matahari adalah sumber energi cahaya dan panas terbesar. Energi matahari dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Selain matahari, sumber energi lain adalah air, tanah, dan udara. Bisakah kalian membuat karya seni dengan pola gambar sumber-sumber energi tersebut? Kali ini pakailah berbagai jenis biji-bijian yang berasal dari tumbuhan. Misalnya, kedelai, kacang hijau, dan lain-lain. Tempelkan biji-bijian yang sudah disiapkan gurumu di atas pola berbentuk matahari berikut ini. Buatlah terlebih dahulu pola bentuk matahari tersebut di kertas gambar. Lalu tempelkan biji-bijian yang sudah disiapkan. Gunakan lem yang kuat agar biji-bijian tersebut tidak mudah lepas. Gunakan biji-bijian yang ada di sekitarmu. Air adalah salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan. Tubuh kita memerlukan minimal 2 liter air sehari. Kita akan lemah jika kekurangan air. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan air. Namun tidak di semua tempat tersedia air yang cukup. Di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Biasanya mereka berlangganan untuk membeli air ke perusahaan penyedia air bersih. Setiap hari perusahaan air minum tersebut harus memiliki persediaan air. Perhatikanlah grafik batang data persediaan air di beberapa perusahaan daerah air minum (PDAM). Berikut ini. PDAM Arya Jaya sama dengan 5.600. PDAM Setia Jaya sama dengan 4.700, PDAM Kusuma Jaya sama dengan 5.200, PDAM Trijaya sama dengan 5.400. Sumber energi dari makanan. Makanan dan minuman yang kita makan merupakan sumber energi. Makanan dan minuman mengandung zat-zat kimia. Zat-zat yang terkandung dalam makanan dan minuman akan menghasilkan tenaga bagi tubuh kita. Kalau kita tidak makan, tubuh kita akan lemah. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan makanan untuk dapat tumbuh dengan baik. Kita makan agar tubuh kita memiliki cukup energi. Jika tubuh kita memiliki cukup energi, maka kita akan kuat melakukan kegiatan sehari-hari. Meskipun demikian, tubuh kita juga tidak boleh kelebihan kalori, karena dapat mengakibatkan kegemukan. Salah satu kegiatan yang berguna agar tubuh kita tidak kelebihan kalori adalah kegiatan olahraga. Olahraga akan membakar kelebihan kalori di dalam tubuh kita. Mari kita lakukan olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lalu mulailah gerakan senam gerak dasar sikap lilin dalam senam. Yaitu tidur telentang kemudian kaki diangkat ke atas tegak lurus. Gerakan kedua, melakukan kopstand atau berdiri dengan kepala. Yaitu posisi menungging. Kemudian kaki diangkat ke atas. Kedua tangan menyangga badan. Jadi yang menempel ke tanah adalah kepala dan kedua tangan di samping kiri kanan. Selesai melakukan senam, lakukanlah pendinginan tubuh. Minumlah air putih untuk mengembalikan energimu. Hindari minum minuman yang dingin dan bersoda. Minuman dingin dan bersoda kurang baik untuk kesehatan. Menjaga kelestarian energi. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Setelah beraktivitas, biasanya tubuh kita akan merasa lelah. Saat tubuh kita merasa lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh kita.
Selain istirahat kita membutuhkan makanan dan minuman. Hal tersebut diperlukan untuk mengembalikan energi yang sudah kita gunakan. Makanan yang kita makan sebagian besar dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan tanah, air, udara, dan sinar matahari sebagai sumber energinya. Minum mengembalikan energi. Selain makan kita juga butuh minum. Untuk minum kita membutuhkan air bersih. Sebagian daerah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Banyak sumber air yang kini sudah tercemar, khususnya di perkotaan. Hal itu disebabkan antara lain oleh sampah dan limbah lainnya yang mengotori sumber air. Tanah sebagai tempat tumbuh bagi tumbuhan juga sudah banyak yang tercemar. Pencemaran tanah antara lain disebabkan oleh timbunan sampah di dalam tanah. Terutama sampah-sampah dari logam. Seperti kaleng, besi-besi rongsokan, baterai yang sudah tidak terpakai, dan sebagainya. Tanah yang tercemar akan mempengaruhi kualitas makanan yang kita makan. Sedangkan kita tahu bahwa makanan adalah sumber energi tubuh kita. Jika kita mengonsumsi makanan yang tercemar maka kesehatan tubuh kita akan terganggu. Ikut melestarikan sumber energi merupakan salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan ikut melestarikan sumber energi berarti kita sudah berbuat adil. Selain adil, kita juga sudah menunjukkan perilaku yang baik terhadap sesama makhluk. Bumi yang kita tempati adalah milik semua yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energi yang ada di bumi. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi kita tercemar maka yang akan merasakan kerugiannya adalah kita semua. Kita harus menjaga agar sumber energi kita tidak tercemar. Menjaga kelestarian sumber energi adalah kewajiban bersama. Kewajiban menjaga kelestarian energi dimulai dari kebiasaan di rumah. Nah, sekarang pikirkan apa yang bisa kamu lakukan di lingkungan terdekatmu sebagai bentuk kewajiban. Menjaga kelestarian sumber energi. Upaya melestarikan udara. Tidak membakar sampah, kendaraan ramah lingkungan, menanam sejuta pohon, tidak mencemari udara, upaya melestarikan air. Menggunakan air secukupnya, tidak mengotori dengan sampah atau zat beracun, menanam pohon untuk menahan air, upaya melestarikan tanah, tidak memakai alat-alat yang tidak bisa hancur di tanah, misal tas kresek, tidak membuang zat beracun di tanah, menanam pohon agar tanah tidak erosi. Pelajaran 3. Masalah energi sering menjadi pembicaraan sehari-hari, karena energi merupakan bagian penting dari hidup kita. Benny, tahukah kamu apa sajakah yang termasuk sumber energi? Dayu, tahu. Pak Guru kan sudah menjelaskan pada kita. Benny, kalau kamu memang masih ingat coba sebutkan. Dayu, matahari, air, tanah, dan udara. Benny, wah hebat kamu Dayu. Dayu, itu karena aku selalu mengulang pelajaran di rumah. Kalau kamu bagaimana Benny? Benny, aku juga mengulang pelajaran setiap malam. Dayu, kalau begitu sekarang gantian aku yang bertanya. Ya, apa sumber energi yang terbesar? Benny, wah gampang sekali pertanyaannya. Sumber energi terbesar itu adalah matahari. Betul kan? Dayu, benar sekali Benny. Kamu juga hebat Ben. Benny, terima kasih Dayu. Setelah ini, apa kegiatan kita? Dayu, kita akan belajar menggambar. Benny, asyik, aku suka menggambar. Yuk, kita segera masuk kelas. Dayu, ayo. Energi air adalah sumber energi yang penting bagi kehidupan. Setiap orang membutuhkan air. Kebutuhan air antara satu keluarga dengan keluarga lain berbeda-beda. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pula kebutuhan airnya. Berikut ini adalah data kebutuhan air keluarga Siti. Tabel data kebutuhan air keluarga Siti. Hari jumlah pemakaian air dalam satuan liter. Minggu sama dengan 2. 500 liter Senin sama dengan 2. 000 liter Selasa sama dengan 2. 200 liter Rabu sama dengan 1. 800 liter Kamis sama dengan 2. 100 liter Jumat sama dengan 1. 900 liter Sabtu sama dengan 2. 400 liter buatlah grafik batang. Pelajaran 4.
Kita sudah mengetahui bahwa tubuh kita membutuhkan energi. Energi tubuh kita juga bermanfaat untuk berolahraga. Olahraga sangat penting untuk membantu melancarkan pencernaan makanan. Salah satu jenis olahraga adalah senam. Sekarang, mari kita lakukan senam untuk melatih keseimbangan dan kekuatan tangan kita. Ayo lakukan gerakan-gerakan senam sesuai gambar berikut. Rentangkan tanganmu ke kiri dan kanan. Tangan kanan memegang tangan teman yang ada di kananmu. Dan tangan kiri memegang tangan yang ada di kirimu. Hal ini bisa melatih keseimbangan. Setelah berlatih, jangan lupa minum air putih untuk menyegarkan kembali tubuhmu. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber energi adalah dengan berhemat. Misalnya menghemat air, listrik, dan bahan bakar. Nah, apakah yang sudah kita perbuat untuk menghemat energi? Lakukanlah wawancara kepada temanmu tentang bagaimana mereka menghemat air dan listrik. Buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Kemudian pilihlah pasangan untuk wawancara. Lakukanlah wawancara secara bergantian. Catatlah hasil wawancaramu. Laporkan hasil wawancaramu di depan kelas. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Tampillah dengan percaya diri. Ayo menulis. Sebagian energi yang ada di bumi ini akan habis jika digunakan terus-menerus. Karena itu kita harus menggunakannya dengan hemat. Sikap hemat energi ini harus ditunjukkan oleh semua orang. Oleh karena itu penting bagi kita untuk saling mengingatkan agar selalu berhemat energi. Salah satu cara mengajak dapat melalui peribahasa. Berikut ini adalah salah satu peribahasa yang mengajak agar kita membiasakan untuk hidup hemat. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Salinlah peribahasa tersebut dengan tulisan tegak bersambung. Bekerjalah dengan tekun dan rapi. Pelajaran 5. Negara kita adalah negara yang kaya dengan sumber energi. Namun jika kita tidak menjaga kelestariannya, maka suatu saat kita akan kesulitan energi. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber energi. Misalnya mencegah pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak mengotori sumber air dengan sampah. Sikap kebersamaan harus ditunjukkan di mana saja, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dengan adanya sikap kebersamaan akan tercipta rasa persatuan. Diskusikanlah bersama temanmu pentingnya memiliki rasa kebersamaan. Berikanlah contoh-contoh sikap kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk contoh kebersamaan dalam menjaga kelestarian sumber energi. Tuliskan contoh sikap yang menunjukkan kebersamaan dalam menjaga kelestarian sumber energi. 1. Kerja bakti membersihkan lingkungan, sungai, sampah. 2. Menanam tumbuhan, penghijauan 1 juta pohon. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi masalah kebutuhan energi. Misalnya kebutuhan akan bahan makanan, kebutuhan bahan bakar, dan kebutuhan listrik. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut diperlukan biaya. Terkadang, kita kesulitan mendapatkan sumber energi yang gratis. Misalnya, air bersih. Di beberapa tempat orang harus mengantre untuk mendapatkan air bersih. Hal ini sering kita dengar dalam berita-berita di televisi atau media lainnya. Pelajaran 6. Kita sering mendengar atau membaca berita tentang kekurangan air bersih di beberapa daerah. Bahkan di negara lain, berita-berita semacam itu biasa kita lihat di televisi atau di media cetak. Biasanya informasi tersebut disampaikan oleh seorang wartawan. Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan mengumpulkan berita, dan disampaikan sebagai informasi kepada masyarakat. Bisa lewat media cetak, dan televisi atau radio, dan internet. Nah, bayangkan bahwa kamu adalah seorang wartawan yang sedang melaporkan suatu peristiwa kekurangan air bersih di suatu daerah. Kamu diminta meliput berita tersebut dan melaporkannya kepada para penonton atau pendengar. Kita bisa mengambil suatu kesimpulan dengan menganalisis informasi. Informasi bisa membantu kita menyelesaikan suatu masalah. Analisis informasi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih baik jika kita lakukan secara bersama-sama. Nah, sekarang diskusikan dengan temanmu jawaban dari masalah-masalah berikut ini. 1. Apa saja yang bisa mengakibatkan kekeringan? Jawab. Kemarau panjang, pengundulan hutan, penggunaan air berlebih. 2. Bagaimana cara kita mencegah bencana kekeringan? Jawab. Membuat tandon air.
menjaga kelestarian hutan, penggunaan air secukupnya. 3. Apa yang harus kita lakukan jika daerah kita mengalami bencana kekeringan? Jawab, menggunakan air seperlunya, mencari sumber air alternatif,